Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi dari Dwarfos Indonesia. Jangan lupa di klik subscribe, like, comment, and share, dan ikuti terus video-video dari Dwarfos. Channel, terima kasih buat kalian udah subscribe, like, and comment, and share video-video dari Dwarfos Channel. Semoga dengan support kalian akan membesarkan dari Dwarfos Channel ini. Oke, saya akan menceritakan tentang seberapa besar sih kita harus melakukan impor untuk indukan-indukan yang terbaik dari Amerika ataupun dari negara-negara lain maksudnya. Sebenarnya sih ada yang bilang harus, ada yang bilang enggak, ya tergantung. Ini emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anda nggak baik sih kita dalam melakukan breeding. Kalau seandainya breeding kita memang punya growth yang tinggi ataupun punya harapan yang sangat besar untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil anakan-anakan yang terbaik, bisa saja kita spare uang untuk membeli indukan-indukan untuk menghasilkan anak-anakan yang terbaik di kelinci kita. Nah, tahapan-tahapan untuk impor sebenarnya banyak. Bisa aja lu ngomong. Jadi dengan kita melakukan pembelian secara online, baik itu Facebook ataupun Instagram ya, tapi umumnya sih biasanya melakukan komunikasi di Facebook ya. Lajulah laju perahu laju, manis Indonesia. Kita melakukan komunikasi dengan memilih, yang pertama tahapannya memilih breeder yang kita tuju, yang kedua terus project yang kita mau pilih untuk breeding, yang baik itu breed apa yang mau kita breeding pada saat itu, entah itu ada Nederland, Dwarf, ada Holland atau breed lain yang mau kita tuju untuk breeding. Yang ketiga terus kita melakukan negosiasi tentang harga, terus melakukan dealing harga, terus melakukan pembayaran, terus melakukan pencarian untuk shippernya, terus agensi yang melakukan mengurus segala sesuatu dokumen di sininya sampai shipper nanti datang ke Indonesia. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan impor sendiri sih sebenarnya ya nggak mudah sih sebenarnya. Kalau seandainya kita punya agen yang memang bisa membantu kita dalam proses impor, itu akan sangat memudahkan, karena dalam tahapan impor itu perlu yang namanya impor permit atau surat izin untuk impor ya. Bagi orang-orang yang tidak mengerti bagaimana caranya, kerepotan sebenarnya. Nah, disinilah peran agensi untuk membantu kita dalam melakukan surat izin impor ya. Terus izin impor juga di sini harus ada perusahaan yang memang mempunyai surat izin untuk melakukan ekspor dan impor gitu. Makanya agen di sini berperan yang sangat membantu kita untuk melakukan hal sih untuk melakukan impor gitu. Nah, tergantung sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Untuk biasanya shipper melakukan penawaran untuk jumlah kelinci yang minimum untuk bisa didatangkan ke negara tujuan. Ada 4, ada 6, ada 8, ada 10, ada 12 gitu. Jadi nanti untuk masalah shipping fee-nya ataupun biaya untuk pengiriman dari negara tujuan atau negara yang kita beli sampai ke negara tujuan itu tergantung banyak kelinci yang kita beli. Bisa jadi kursnya dan tergantung dengan kurs dolar di sana pada saat itu. Jadi untuk ditanya shipping fee-nya kok berapa sih bang gitu untuk melakukan impor dari negara misalnya dari Amerika ke Indonesia itu berapa gitu. Nah, tergantung seberapa banyak kelinci yang akan kita datangkan. Itu bisa jadi murah karena jumlah kuota yang didapatkan kita datangkan itu lebih banyak, makanya akhirnya uang shipping fee-nya bisa lebih murah. Tapi kalau seandainya kelinci yang kita datangkan nggak terlalu banyak ataupun sedikit, biasanya
shipping fee-nya itu jauh lebih besar dan jauh lebih mahal pastinya gitu, karena dia kena minimum untuk pengiriman, biasanya seperti itu. Shipper itu penting nggak sih gitu? Shipper itu ya penting karena nanti kan dia yang ngebantu pengiriman kelinci dari negara Amerika misalnya, dari Amerika ataupun dari Eropa. Nah, shipper ini yang nanti menjadi jembatan penghubung antara si negara yang kita beli, misalnya dari Amerika ke negara yang dituju itu Indonesia. Nah, nanti si shipper itu berhubungan dengan agen kita, melakukan tindakan. Misalnya yang pertama, dari tahapan yang pertama biasanya si shipper itu melakukan quote namanya di penawaran untuk jumlah berapa untuk fee-nya, shipping fee untuk beberapa ekor yang didatangkan ke Indonesia. Nah, nanti dari pihak kita melakukan import permit namanya surat izin impor, dikirimkan ke negara yang ketujuh misalnya Amerika. Setelah itu biasanya dokumen kesehatan yang diberikan dari shipper untuk kita. Jadi dokumen kesehatan tuh kayak laporan kesehatan dari klinik kesehatan di sana, nanti dikirimkan ke Indonesia, ke negara ketujuh, dari kita mengirimkan surat izin impor. Dan nanti dari surat izin impor itu baru diproses untuk melakukan namanya sertifikat kesehatan dan untuk pembuatan USDA yang dilakukan untuk pengurusan nanti di karantina begitu kelinci akan datang nantinya, seperti itu sebenarnya. Nah, nanti pada saat itu runtutan prosesnya sudah berjalan, baru nanti dari shipper sana melakukan penjadwalan untuk pengiriman kelinci itu kapan dan bisa dilakukan. Kalau seandainya kita ini perorangan, bisa nggak melakukan impor pribadi gitu? Sebenarnya bisa aja dengan menggandeng agen ya. Nanti agen itu akan melakukan undername perusahaan untuk melakukan impor tersebut. Tapi kalau seandainya kita perorangan dan melakukan segalanya sendiri, biasanya agak susah karena impor itu perlu CV ataupun PT yang menaungi kegiatan ekspor ataupun impor di Indonesia. Makanya agen di sini ditunjuk ataupun kita perlukan untuk melakukan kayak undername perusahaan, nanti pembuatan shipping dokumen. Shipping dokumen itu kan berbagai macam ya, ada nanti pelengkap, ada surat izin impor, nanti ada untuk di karantinanya, dan dokumen-dokumen lain pelengkap untuk melakukan impor hewan dari negara lain pastinya. Ada yang nanya misalnya, Bang, seberapa besar sih resiko yang bisa timbul dari proses impor ini? Ya, resiko sebenarnya pasti ada ya, baik namanya hewan ya, dalam perjalanan mungkin tadi ada sakit, tapi biasanya untuk pengiriman biasanya dipastikan kelinci itu dalam keadaan sehat. Tapi kan dalam perjalanannya kita nggak tahu, entah itu dia stres, entah itu dia mengalami sakit atau apapun. Nah, nanti untuk masalah itunya biasanya tergantung negosiasi antara si buyer sama si shippernya nanti seperti apa. Tapi kadang-kadang juga biasanya si shipper melakukan negosiasi sebelumnya. Ini nanti ada asuransi untuk kalau seandainya ada masalah di hewan yang akan kita kirimkan. Jadi emang segala suatu tindakan pasti mempunyai resiko. Nah, tinggal tergantung kitanya nih, berani atau tidak untuk menanggung resiko. Bang, boleh nggak kalau seandainya kita breeding dengan indukan-indukan yang nggak usah impor, dengan indukan yang memang udah ada di Indonesia gitu ya? Boleh aja, dengan catatan memang seandainya breeder yang kita dapatkan indukan dari memang breeder yang terpercaya dan mempunyai track record yang baik gitu. Karena kadang-kadang broadline ataupun pencatatan yang baik itu bisa kita menjadikan acuan untuk melakukan program breeding. Karena balik seperti tadi kan, yang namanya breeding itu lebih memperbesar kemungkinan. Jadi dengan bloodline yang bagus, terus track record breeder yang bagus juga, terpercaya, jadi kemungkinan untuk mendapatkan anakan-anakan yang terbaik itu lebih mudah dicapai daripada dengan breeder-breeder yang memang cuma sekedar ya pokoknya bentuknya bagus. Saya jangan ragu dan jangan takut untuk mencoba, selalu melakukan breeding, semangat, terus yang tekun, yang gigih, jangan putus asa, dan selalu mencoba. Karena yang namanya breeding itu sebuah proses yang memang seperti kita melakukan seni ya, jadi nggak akan ada puasnya. Jadi pada saat ada melakukan, kita udah berhasil mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi masih ada kurang di beberapa yang memang kita belum bisa dapatkan. Jadi intinya terus semangat dan semoga
program breeding kita semua berjalan dengan baik, dengan pencatatan yang baik dan terukur, dan semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita lebih mudah untuk dicapai. Maju terus Kelinci Indonesia dan salam Dwarf Horse Channel.